warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidhi Hanantia Suci dari kelas 2 SID dengan NIM 2457301074. Di sini saya akan melanjutkan tugas video saya yang telah diberikan pada pertemuan 7 minggu lalu, yaitu di sini diperintahkan untuk melengkapi proyek Bina Desa dan menerapkan partial view untuk proyek sehingga tidak ada perulangan saat membuat modul. Lalu ada membuat modul baru untuk share the user. Dilengkapi dengan partial view, hasmake, validation, redirect, error atau sukses dari platform. Jadi di sini aku mulai dari partial view pada dashboardnya. Ini udah dipisah-pisahkan mulai dari CSS. Ini diberi nama. Ini ada untuk CSS, terus ada sidebar, lalu ada header, main content, footer, lalu ada JS. Ini script JS. Nih, sampai di bawah sini masih script JS. Nah, ini udah dipisah-pisahkan. Jadi setelah kita menentukan setiap bagiannya seperti sidebar, header, container, footer ini, lalu dibuat layout sendiri dengan nama foldernya itu sesuai dengan projectnya. Jadi aku bikin di sini tentang pertanahan dan aku masukin seperti app, CSS, footer, header, JS, sidebar. Jadi ini tinggal di-cut aja terus dimasukin ke ini. Ini aku udah pindahin ke sini. Ini ada app, CSS, footer, dan dipindahkan semuanya ke bagian layout. Lalu setelah itu di bagian container ini kita biarkan aja di bagian dashboard. Lalu seluruhnya ini kita masukin ke app.blade.php. Jadi di sini kita tinggal masukin aja include layout pertanahan CSS. Include ini yaitu nama folder layout, terus di bagian pertanahan, lalu ini di bagian CSS, begitu juga seterusnya. Ini sidebar yang tadi udah kita salin, terus kita pindahkan ke bagian sidebar.php-nya. Terus header dan bagian content. Main content ini kan ada di bagian tetap di dashboard. Nah, jadi tidak perlu kita bikin include. Jadi kita tinggal bikin yield content. Jadi dia akan terhubung dengan dashboard ini langsung. Terus ini ada juga untuk JS-nya. Jadi di bagian app.blade.php ini hanya tampilan polosan seperti ini. Sehingga nanti kalau ceritanya kita ingin menyambungkan dengan bagian folder kita yang lain, tinggal kita panggil app.blade.php. Begitu juga seperti mau ngambil CSS, tinggal panggil juga include layout pertanahan CSS. Nah, ini untuk di bagian dashboard dan sudah diterapkan partial view-nya. Sudah disiapkan partial view-nya. Ini bagian footer. Terus ada bagian header-nya seperti ini. Lalu bagian JS ini seperti aset JS. Lalu ada sidebar. Nih. Lalu setelah itu di tugas ini disuruh buat modul baru untuk CRU the user lengkap dengan menerapkan partial view. Jadi di sini user kita bikin folder user. Terus kita isi filenya dengan nama create, edit, dan index. Di sini udah aku siapkan juga untuk di create. Ini codingannya. Codingannya itu sesuai dengan migration kita atau database kita. Nih, seperti kalau misalnya aku mau isi nama lengkap, kita masukin name, email, password, terus password confirmation.
Untuk edit, ini aku masukin untuk memperbaiki misal kalau user ingin mengganti password dan lain-lainnya. Terus ini bagian indeks. Bagian indeks ini adalah tampilan di dashboardnya untuk daftar user. Jadi misal kalau di daftar, user mendaftar akun, dia nanti langsung ada kolom-kolom nama siapa saja yang sudah terdaftar. Nih, jadi di Laravel untuk user model itu udah ada, jadi kita tidak usah membuat model user terbaru lagi. Jadi kita tinggal mengisi aja di sini di bagian field labelnya seperti name, email, dan password. Karena kita perlu untuk login, jadi kita perlu nama, email, password. Juga tadi ketentuan untuk login itu harus dengan email dan password yang masih bisa berubah menjadi email. Jadi kita login itu hanya menggunakan email, bukan lagi username. Ini. Jadi kita nanti login itu menggunakan email. Terus untuk yang protected hidden-nya itu tentunya itu password. Jadi kita nggak bisa melihat password. Terus ada email verified, memverifikasi email. Lalu kita udah membuat user controller. Jadi seperti teman-teman tahu cara membuat user controller. Cara membuat controller itu tinggal buka di terminal. Terus kalau misal kita mau function yang lengkap, kita bisa pakai min resource. Nih, ini udah aku bikin juga untuk user controllernya seperti ini. Di sini index ini mengirim ke user model di semuanya, lalu nanti akan menampilkan user.index dan contact itu users. Lalu di create-nya itu menampilkan user create. Nanti misalnya untuk form tambah user baru, kalau kita mengirim submitannya bisa menggunakan user.create. Lalu ini ada store, di sini ada validate untuk requestnya, name-nya itu dengan string maksimal itu 100, lalu ada email, dia harus dengan ininya unique-nya itu harus menggunakan email. Nih, email. Dan dia bersifat unik. Lalu ada password, itu minimalnya 6. Dan udah harus confirm atau terverifikasi. Lalu di sini juga ada untuk inisialisasi data seperti name, email, password. Dan di bagian password tadi kita disuruh untuk membuat hashmag. Jadi kita menambahkan hashmag sebelum request password ini. Ini user create data lalu return direct root user index. Jadi kalau misal nanti berhasil, ini ada flash data sukses, nanti akan menampilkan user berhasil ditambahkan. Jadi kita tinggal menambah if session sukses, nanti dia akan menampilkan user berhasil ditambahkan. Lalu kita ke bagian database dari user. Database user ini udah ada, jadi nggak perlu lagi dibikin. Karena user ini udah punya database-nya sendiri. Nih, seperti ini. Jadi user itu udah punya database sendiri dan kita nggak perlu lagi nambahkan. Kita tinggal masukin aja seperti name, email. Ini udah ada juga. Jadi kita tidak perlu diubah-ubah. Ini udah dari bawaan. Oke, lalu kita masuk ke bagian views out login. Jadi views out login ini adalah form login yang aku bikin. Untuk form login. Jadi aku bikin terpisah dengan si pertanahan dan kawan-kawannya. Jadi ini di bagian out aku bikin dan membuat file baru dengan nama login. Lalu karena ini semua seperti app CSS, footer, header, dan ininya ini adalah punyanya si dashboard. Jadi aku mau nambahkan untuk tampilan dari login ini. Jadi aku nambahin file baru namanya out.php.
Jadi ini cuma untuk tampilannya aja, terus CSS dari loginnya, tampilan login. Ini khusus untuk login aja, jadi tinggal kita tambahkan aja di atasnya ini layout pertanahan out. Lalu section content ini diambil dari main content dari dashboard tadi. Terus ini adalah tampilannya if session error, nanti akan ada tulisannya session error dan ada tulisannya username atau email atau password salah dan bagi-baginya. Terus ini bisa kalau contohnya kita klik login, nanti akan pindah ke bagian login post. Ini ada email, terus password, masukkan password. Lalu karena aku udah menjelaskan dua ini, tadi ada user dan warga sebelumnya udah dijelaskan, terus tinggal yang penggunaan ada aku ubah kemarin seperti menambahkan nih di bagian penggunaan data penggunaan. Di sini aku ubah dengan menambahkan partial view. Jadi setiap codingan yang sebelumnya udah saya bikin, aku bikin itu tinggal menambahkan extend layout. Jadi tidak perlu lagi membuat codingan yang berlebihan dan mengubah satu-satu lagi. Jadi kita tinggal mengetik aja ini, maka nanti tampilannya itu akan sama seperti dasar layoutnya. Ini ada section content, lalu ini untuk tulisan data penggunaan lahan. Nih kalau section sukses tadi akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Jadi kita tinggal menambahkan ini aja. Terus ini ada tombol untuk tambah data pengguna, seperti nama pengguna, keterangan, terus ada tombol reset, ada tombol simpan data. Oke, ini sudah. Nih, kalau misalnya kita klik submit, maka nanti akan masuk ke penggunaan store. Terus ini list data penggunaan kartu. Jadi misal kita udah nambah data penggunaan. Terus nanti hasil dari yang disimpan nanti akan ditampilkan di sini di bagian bawah habis dari form tambah data. Karena sebelumnya itu sudah dikasih tahu kalau misal untuk bagian menampilkan data itu kita tidak boleh hanya berupa tabel dan kolom, jadi harus menggunakan seperti kartu atau karakter-karakter yang unik. Ini aku ada masukin rating dummy. Jadi misal kalau contohnya data penggunaan ditambahkan, nanti ada rating. Tapi ini ratingnya hanya bersifat dummy atau secara acak, jadi nggak bisa diatur. Nih method delete. Jadi misal kalau contohnya tadi cardnya itu dihapus, di delete, dia maka akan terhapus. Begitu juga dengan warga. Sini warga juga aku tambahkan seperti Excel layout pertanahan app, section, content. Nih seperti ini. Ini nanti bisa menambahkan data dari nama, pekerjaan, nomor KTP. Ini nanti kalau disubmit nanti dia akan masuk ke warga.edit. Ini warga.destroy untuk menghapus. Ini untuk flash datanya. Jadi kalau sukses, kalau misal dia ada berhasil, nanti dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk form tanpa datanya. Jadi begini tampilan codingan dari punya saya. Di sini ada saya bikin seperti penggunaan, user, warga, terus untuk modelnya itu ada penggunaan, user, warga, terus database-nya juga ada create penggunaan, terus ada data warga, lalu ada user. 3 database.
3 database, lalu di sini ada halaman login, pastikan cek apakah email yang dimasukkan sama dengan email data user, jika sama cek password #check. Ini tadi sudah ada, jika sama maka tampilkan halaman dashboard. Oke. Ini kita cobakan langsung aja apakah berhasil. Sebelumnya kita buka ininya dulu ya. Kita startkan dulu si Laragonnya. Oh ya, untuk web PHP-nya seperti ini. Untuk web PHP-nya yang saya gunakan yaitu ini. Seperti jenis ini nanti jenis ini nanti akan menghubungkan dengan jenis controller, terus penggunaan. Ini ada root login, jika ada form, lalu ada out controller untuk loginnya, terus ada untuk menampilkan dashboard, untuk logout. Jadi pertama kita masuk ke login terlebih dahulu. Kita coba login dulu ya. Nih, ini tampilannya pertanyaan best dari login. Jadi sebelumnya aku udah bikin juga untuk bagian login. Ini misal untuk passwordnya aku bikin namanya itu Nabila. Kita tekan login. Jika kita menekan login, harusnya dia akan menampilkan ke halaman dashboard. Nih, hai Nabila. Ini untuk tampilan user, tadi emailnya itu udah kita bikin juga di sini, nabila.gmail. Terus ini halaman dashboardnya. Terus ini ada jenis penggunaan, ini ada data penggunaan lahan. Jadi misal kita mau nambahkan, kita ikut aja contohnya, ini ada permukiman. Terus untuk keterangannya kita mau buat area perumahan. Kalau kita simpan, nanti akan menampilkan data penggunaan berhasil ditambahkan. Lalu di sini akan menampilkan yang kita simpan tadi. Terus ini untuk data lahan, data penggunaan. Lalu di sini ada data warga. Ini data warga itu udah ada sebelumnya aku simpan juga, udah aku bikin. Ini seperti nomor KTP-nya, nomor HP, lalu email, terus ini juga ini nama, terus pekerjaannya. Ini untuk nomor KTP, kalau misal aku ketik, lalu nama lengkapnya misalnya Nabila juga, Nabila. Lalu jenis kelaminnya itu ada perempuan, agamanya kita bikin di sini Islam, pekerjaannya mahasiswa, nomor teleponnya. Lalu untuk email, kalau kita simpan, nih maka dia akan menampilkan di sini, di atas dari formnya. Lalu kita lanjut ke bagian user, yaitu bagian login tadi. Ini untuk data user. Data user ini dia akan menampilkan user siapa saja sih yang udah terdaftar. Nih seperti di sini ada Nabila, tadi ada Belani, terus ada Lindi. Kalau kita tambah user, kita akan masuk ke bagian tambah user ini. Nih pada bagian form tambah user, di sini kita bisa bikin user terbaru. Misal kalau mau bikin namanya Ayu.
Terus email Ayu itu adalah ini, Ayu. Terus untuk passwordnya itu Ayu. Kalau kita klik simpan, dia akan masuk ke bagian ini belum kesimpan. Oke. Nah, untuk passwordnya itu tadi ada keterangannya juga, aku lupa. Keterangannya itu adalah 6, minimalnya 6 kata, 6 karakter. Jadi nggak bisa, tadi kan aku nambahkan 3, jadi tidak tersimpan. Jadi kalau misal dia tersimpan, dia akan kembali ke bagian user tadi dan menampilkan user berhasil ditambahkan. Ini untuk Ayu, untuk form Ayu. Misal kita mau logout dari Nabila, bisa. Kita akan kembali lagi ke login. Kita mau login menggunakan akun Ayu. Kita kalau misal memasukkan password yang salah, di sini Ayu aku tulis namanya yaitu Ayu Sarah. Tapi di sini aku lebihkan A-nya 1. Jadi jadinya salah nih. Maka dia akan menampilkan email atau password salah. Kita akan masukkan akun Ayu dengan password yang benar. Nih. Maka dia akan masuk lagi ke bagian dashboard. Oke. Ini untuk bagian template-templatenya. Sekian hasil sekian project punya saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.